Jadi seperti ini Mas, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Itu ternyata hadisnya dhaif. Oh gitu, jadi tameng padahal dhaif itu. Oke. Jadi itu ternyata hadisnya dhaif. Orang-orang itu lebih fokus mempersiapkan buka puasanya, sop, kolak, makanan ini, makanan itu dan lain sebagainya. Dia malah lupa dengan doanya. Padahal 15 menit sebelum buka puasa itu doa tidak akan tertolak. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcastmu, bincang asik bersama Lazismu. Sebelum itu kita akan bahas tentang Ustadz dengan Ustadz muda kita, Ustadz Lutfi, insya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sehat Ustadz ini? Alhamdulillah. Kayaknya padat sekali jadwalnya. Allah. Kemarin muter-muter ke Jakarta kalau tidak salah. Jalan-jalan. Oh jalan-jalan. Oke, siap-siap. Oke, sobat podcastmu, sebelum kita diskusi dengan Ustadz Lutfi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mendukung konten Lazismu, dukung media sosial ini, baik YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih, menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Oke Ustadz, nanti insya Allah kita akan membahas tips puasa ala anak muda tanpa mager. Lah biasanya kalau anak muda itu kan puasa-puasa kayak gini, main HP, tiduran dari selesai sahur sampai maghrib gitu. Info. Gitu, lah, ya. Info buka puasa duhuran. Gratisan juga ya Tad. Oke. Dan nanti mungkin saya akan diskusi, kita mungkin cerita-cerita aja gitu. Mungkin pengalaman Ustadz yang masih muda tapi jam terbang udah tinggi banget gitu kan. Enggak, Masya Allah. Mungkin nanti biar anak-anak muda itu juga tahu lah, baiknya itu di puasa itu diisi dengan kegiatan apa, tidak hanya cuma tidur di rumah gitu. Oke, siap. Silakan Ustadz, mungkin bisa sedikit perkenalan aktivitasnya di mana selain di Al-Falah mungkin apa Ustadz? Oke. Ya, nama saya Muhammad Lutfi Afandi, biasa dipanggil Lutfi Mas Roni. Aktivitas sehari-hari di Masjid Raya Al-Falah. Alhamdulillah umur 22 tahun, masih kuliah. Jadi selain di Al-Falah, kuliah di Solo di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Jadi kegiatan sana ke sini sama memang lebih intensnya sama Pak Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah, Pak Kusnadi. Kalau kemana-mana memang direkin beliau. Jadi ikut beliau, ngintil sama beliau aja. Gitu. Alhamdulillah ngintil beliau, berkahnya juga ngintil. Masya Allah. Oke Ustadz, berarti kegiatannya banyak di masjid ya gitu ya, banyak di masjid, ngikuti Pak Kusnadi kemana-mana gitu, juga sosialisasi tentang masjid ya. Alhamdulillah. Oke Mas, gini Ustadz, mungkin saya ingin bertanya, kan rata-rata anak-anak muda itu kan biasanya kalau pas momen puasa itu jadi kayak, mohon maaf tanda kutip tuh momen males-malesan gitu ya. Karena lebih banyak, karena mungkin kan saya tidak, karena saya haus, saya lapar gitu, mending saya tiduran aja gitu kan sampai maghrib gitu. Lah tipsnya Ustadz, biar kita lebih aktif lagi, kita mungkin di puasa itu kan ada yang paling biar manfaat gitu loh, anak muda kok masuk mager sih gitu kan. Gimana Ustadz? Ya keadaan anak muda sekarang itu memang Masya Allah Mas. Jadi tidak hanya anak muda saja sih, ini rata-rata. Bulan puasa itu malah seperti momok menjadikan orang-orang itu yang awalnya kegiatannya produktif jadi di rumah aja gitu ya, tiduran nggak produktif, tidur-tiduran dan lain sebagainya. Bahkan sampai kemarin itu nggak usah sama-sama. Adik saya sendiri, itu tidur jam 6 pagi, bangunnya jam 2 siang. Ya Allah. Sampai saya bilang sama adik saya, ya Allah kamu tidur apa latihan meninggal sih? Ya Allah kayak gini anak-anak muda. Jadi Masya Allah, memang demikian keadaan teman-teman itu. Jadi ini masih mindset orang-orang itu ya Mas Roni. Jadi menjadikan puasa itu seperti, definisi puasa itu hanya dijadikan kayak definisi menahan lapar dan menahan dahaga saja. Oh begitu. Jadi orang-orang berpikirnya nahan lapar, nahan dahaga, nungguin sahur, nungguin buka. Oh iya, kurang lebih seperti rata-rata banyak orang ya. Padahal Masya Allah ini bulan yang istimewa sekali, istimewa sekali. Yang di dalamnya ketika orang-orang melaksanakan ibadah di bulan ini, ibadahnya akan bertambah 2 kali lipat pahalanya. Yang intensitas baca Al-Qur'annya ditambah lebih-lebih dan lain sebagainya, sedekahnya dikalikan berlipat-lipat dan lain sebagainya. Masya Allah, ini bulan yang istimewa. Tapi ada satu hal Mas, ini tadi materi saya ketika ngisi tadi. Jadi Rasulullah itu menyampaikan hadis dari At-Tirmidzi bersambung Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Raghima anfu
liman raghima anfu rajulin liman dakhala alaihi ramadhanu qabla thumma salakha qabla ayyughfara lahu. Jadi raghima anfu rajulin, sungguh dalam keadaan cacat, aib orang-orang terhina ketika datang bulan Ramadan, tetapi selesai bulan Ramadan itu orang-orang tidak mendapatkan ampunan. Karena memang bulan Ramadan ini suatu bulan yang sangat istimewa sekali. Di dalamnya Allah kasih bonus yang sangat luar biasa. Maka Allah pun juga kecam barang siapa orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan tersebut, maka dia dalam keadaan rugi, dia dalam keadaan hina. Maka teman-teman yang sampai saat ini di rumah cuman gabut, mainan HP, tidur-tiduran, ayolah. Betul. Bulan Ramadan ini bulan yang seharusnya intensitas kita untuk menjaga Al-Quran itu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Sedekah kita lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Betul. Sholat kita lebih banyak daripada sholat kita lebih lebih dijaga, lebih kita kita lebih rajin lagi. Dan tambah sunahnya juga gitu. Tambah lagi doa-doa kita, karena memang bulan Ramadan itu istimewanya 183 Al-Baqarah itu mengatakan bahwa bulan Ramadan, 184 itu tentang orang-orang yang menjalankan bulan Ramadan ketika berada di luar yang tidak kuat dan lain sebagainya. 185 itu tentang bulan Ramadan ini intensitas kepada Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran, maka intensitas kita kepada Al-Quran harus lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Nah, 186-nya dikatakan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau orang-orang tanya kepadaku wahai Muhammad, maka jawablah aku ini dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau orang-orang mau berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka di bulan Ramadan ini harus banyak-banyak berdoa. Padahal ini momen besar ya, Mas. Momen besar di bulan suci Ramadan malah kayak disia-siakan. Banyak amal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dan Masya Allah sekali, ini kasus ya Mas, kasus. Betul. Orang-orang itu lebih fokus mempersiapkan buka puasanya. Sop, kolak, makanan ini, makanan itu, dan lain sebagainya. Dia malah lupa dengan doanya. Padahal 15 menit sebelum buka puasa, itu doa tidak akan tertolak. Harusnya saat ijabah ini 15 menit sebelum berbuka puasa. Betul, itu harusnya orang-orang fokusnya ke situ, tapi malah orang-orang fokusnya kolaknya di mana, apalagi ibu-ibu ini. Kolaknya di mana, ininya di mana, dan lain sebagainya. Padahal nanti kalau buka puasa makan kurma 3 aja udah kenyang gitu ya. Betul. Maka yang harus kita prioritaskan, kita dahulukan seharusnya yang itu dulu. Doa kita perbanyak, Al-Quran intensitasnya lebih. Berarti intinya tambahi amalan-amalan yang lain sebenarnya Ustaz ya. Kalau boleh tahu Ustaz, biasanya kan rata-rata anak muda itu kan ketika kayak banyak tidur untuk dengan alasan, lah kan tidurnya orang puasa juga ibadah gitu kan. Itu buat menjadi tameng biasanya kayak gitu. Itu gimana Ustaz pandangannya? Kayaknya ini lucu banget itu menjadi tameng anak-anak muda. Nah kan saya tidur tuh ibadah gitu kan alasannya. Menjadi alasan. Bisa jelaskan Ustaz. Jadi seperti ini Mas. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala. Itu ternyata hadisnya dhaif. Gitu, jadi tameng padahal dhaif itu. Jadi itu ternyata hadisnya dhaif. Tapi itu dijadikan alasan untuk teman-teman, tidurnya orang puasa dhaif. Ya enggak lah, coy. Terus orang-orang tidur dari setelah sahur sampai ke sebelum buka puasa. Itu latihan meninggal, bukan tidur. Ya Allah, itu waktu di bulan puasa ini kan maksudnya ini bulan istimewa. Seharusnya itu betul-betul kita manfaatkan. Ustaz. Kapan lagi sampai ada perkataan ulama yang seperti ini, Mas. Bagus banget, Masya Allah. Saya tertampar. Jadi gini, kalau bulan puasa itu tidak bisa bisa mengubah hidupmu, maka butuh bulan apa lagi biar hidupmu itu bisa tercerahkan. Gitu, Insya Allah. Kalau seandainya bulan puasa ini intensitas kita membaca Al-Quran itu nggak tambah, mau bulan apa lagi? Biar kita bisa baca Al-Quran. Berarti momen-momen luar biasa sebenarnya Mas ya. Hampir setiap masjid juga mengadakan kayak pengajian. Nah itu malahan momentum teman-teman. Seharusnya teman-teman bisa masuk ke wilayah situ. Ada masjid membuat kegiatan pengajian, masjid membuat pengajian buka puasa, masjid membuat kegiatan apa dan lain sebagainya. Di Masjid Raya Al-Falah ada kegiatan full malahan teman-teman. Nah kalau kayak gitu Ustaz, kita kan menarik juga ini. Ketika mungkin tadi kan kita jelaskan
misalnya kayak ngaji dan sebagainya. Ini misalnya kadang anak muda itu kan kalau harus ngaji terus gitu kan, wah ini kalau ngaji terus gitu kan kayak kurang-kurang asik gitu hidupnya. Alangkah baiknya Ustaz, mungkin ikut apa misalnya di Alfa ada kegiatan apa yang sekiranya tidak melulu ngaji tapi kegiatan yang kegiatan yang kita lakukan tapi sudah ibadah gitu. Yes. Ada kegiatan apa mungkin? Nah, ini ya biasanya teman-teman kadang-kadang naik ngaji suaranya ora pati api. Betul. Terus bosen, gampang bosen betul, dan lain karena ngaji sebagainya. terus itu. Nah, yang pertama kalau seandainya teman-teman ngaji, teman-teman sholat kok gampang bosen dan lain sebagainya, berarti lingkungannya yang harus kita rubah. Oke. Lah lingkungannya yang seperti apa? Yang lingkungan di dalamnya itu teman-teman orang-orang soleh berada di dalamnya. Jadi kita ada semangat gitu. Wah, teman-teman ngaji, ngaji dan lain sebagainya. Nah, lingkungannya yang baik dirubah. Nah, dari rumah menuju ke masjid. Pokoknya saya sampai sekarang kalau bulan puasa kayak gini Mas, saya jarang ke rumah. Oh gitu? Jarang ke rumah. Saya tahu diri saya nanti kalau ke rumah pasti tidur. Oh gitu. Pastinya kalau ke rumah itu leyeh-leyeh, mainan HP dan lain sebagainya. Betul. Maka saya malah full totaliskan di masjid. Kalau bisa malah di masjid. Nah, cari masjid-masjid yang barangkali banyak kegiatan di sana. Atau masjid-masjidnya masing-masing itu juga bisa. Nah, ini Masya Allah di Masjid Raya Al-Falah juga banyak sekali kegiatan. Anak-anak mudanya juga banyak. Di sana kita termotivasi Mas. Teman-teman itu ngaji bareng-bareng dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak ngaji pekewo. Jadi dari situ itu kita enak. Oh, nggak ngaji pekewo. Nah, buatlah lingkungan yang seperti itu. Biar apa? Biar ya kita nggak leyeh-leyeh. Tapi kalau seandainya lingkungannya semuanya ya malas-malesan, tidur dan lain sebagainya, akhirnya kita ya kayak gitu. Oke. Nah, Masjid Raya Al-Falah sangat mempengaruhi Mas ya. Betul, Masjid Raya Al-Falah ini menampung untuk teman-teman barangkali di rumah gabut, nggak ada kegiatan. Ini full kegiatannya di Masjid Raya Al-Falah itu dari pagi. Dan temennya banyak, nggak usah sungkan, nggak usah pekewo, nggak usah wedi, nggak usah malu dan lain sebagainya. Wes di sana teman-teman buahnya ada sekitar 150 teman-teman relawan. Oke, itu ada kesempatan ladang luar biasa ya, ladang beramal teman-teman semuanya anak muda. Oke. Berarti sebenarnya kan memang tadi hadisnya tidur di bulan puasa itu doib ya, itu menjadi tameng anak-anak muda. Ini menjadi penjelasan buat sobat podcastmu. Jadi itu doib ya, jadi jangan pakai alasan untuk kita tidur. Boleh tidur, tapi jangan berlebihan saja ya. Iya, boleh tidur, tapi jangan berlebihan karena harapannya kan di momen Ramadan ini dimaksimalkan untuk ibadah, bukan untuk tiduran ya. Betul. Apa beda dengan bulan yang lainnya kalau cuma tidur? Oke. Dan memang Mas kalau seandainya kita banyak tidur itu malah lemes. Betul. Merasakan apa bangun itu malah pusing, malah lemas. Betul. Okay. Harusnya itu malah kegiatan. Tidurnya ya secukupnya aja. Jangan terus-terusan tidur dengan alasan berwahala. Tidak. Siap. Oke. Terus gini Ustaz, ini menarik juga. Ketika mungkin kan posisinya ketika anak muda itu kan kadang memang saya itu pinginnya ibadah, tapi kebetulan mungkin ngaji saya tadi yang disampaikan belum bagus. Agama saya juga masih pas-pasan kayak gitu. Nah, itu baiknya tips apa sih yang ketika mungkin di rumah itu daripada bingung ngapain, kadang-kadang kan tiduran nonton HP, yang ditonton juga nggak genah. Kadang kan kayak gitu juga ya, karena bagaimanapun ya karena sendiri nonton HP itu biasanya banyak setan masuk gitu kan, terus bukanya nggak genah-genah gitu kan. ini baiknya seperti apa? Kadang kan anak muda itu ya kita trader sampai ke sana kemari, dan ini baiknya seperti tipsnya mumpung di Ramadan jangan sia-siakan gitu. Iya betul. Tips yang pertama tadi belajar, teman-teman banyak ngaji dan lain sebagainya, biar tercerahkan, biar nggak hanya Ramadan itu kesempatan untuk banyak tidur, kesempatan untuk banyak istirahat, tidak. Ramadan ini adalah bulan kesempatan, bulan yang istimewa, bulan kesempatan untuk beramal ibadah, semuanya dinaikkan, maghfirah Allah berikan, terus semua doa dikabulkan, minta apapun, ini luar biasa ini bulan. Maka jangan disia-siakan teman-teman. Eman sekali kalau seandainya bulan Ramadan ini tadi cuman lewat saja, numpang lewat saja, cuman huru-hara yang dipikir nanti habis tarawih dapat jelaburan apa, terus mikir nanti bisa nongkrong sama teman siapa, buka bersama. Ini juga ada kasus seperti ini Mas. Jadi buka bersama dengan niat buka bersama bareng teman-teman, malah berikhtilat. Setelah itu apa? Sholat maghrib ditinggal. Ini ada Mas. Iya betul. Allah karim. Betul. Jadi ternyata buka bersama sama maksiat bersama itu beda tipis. Dan ajang pamer kayak Allah gitu. karim. Itu Mas. Sampai sekarang teman-teman ini gimana? Bulan Ramadan malah seperti ini gitu.
Oke. Jadi saya mengecam betul sama teman-teman dan saya ini betul-betul mengurangi buka bersama sama teman-teman yang seperti itu, saya mengurangi banget. Jadi ajakan buka bersama. Soalnya nek berbuka bersama itu lontang-lantung Mas. Wah, sholat golek musola golek iki. Wah. Sementara teman-teman barangkali yang lain nggak mikir kayak gitu. Lah kita yang sudah terbiasa seperti itu malah susah. Iya. Maka teman-teman itu betul-betul harus digaris bawahi ya teman-teman. Ini kasus yang biasa kita alami. Buka bersama, sholat maghribnya ditinggal. Oke lah, sholat tarawihnya nggak lewati nggak masalah. Tapi sholat maghribnya ini loh. Iya, menjadi kewajiban padahal. Iya. Ditinggalkan gara-gara buka bersama. Ya Allah, kan eman sekali. Iya, betul. Jadi kita ibarat seperti ini Mas, kita nampung di area atas ini, ngalirin dari atas, dari bawah ini bocor, lah buat apa gitu. Betul. Maka teman-teman, marilah kita jaga betul amal ibadah kita, amal ibadah. Jadi yang wajib lebih difokuskan, yang sunnah kita tambah, karena ini momentum. Iya. Oke, siap, Masya Allah. Oke, Ustaz, kita terakhir, Ustaz. Sebelum kita tutup, mungkin harapan, Ustaz, harapan untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang sedang berpuasa, apa, Ustaz? Harapan bisa sampaikan kepada teman-teman sobat podcastmu sebelum kita akhiri. Oke, Allah kasih tahu di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi syariat shiyam, syariat puasa itu Allah berikan dan Allah akan memberikan predikat bertakwa. Nah, bertakwa itu bertambah kebaikannya. Bertakwa itu di Quran surah Ali Imran ayat 139 140 itu. Allah katakan bahwasanya bertakwa itu bertambah amal ibadahnya, bertambah infak sedekahnya, tidak suka marah, berbuat baik dan lain sebagainya. Nah, itulah menjadi tolak ukur. Maka teman-teman, bulan Ramadan ini manfaatkan betul untuk kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai terlewat dengan kenestapaan, sia-sia. Jangan. Siap. Eman. Barangkali kita nggak tahu apakah ada yang bisa menjamin kita besok bisa sampai bulan Ramadan depan. Kita kan nggak ada yang tahu. Maka kesempatan ini gunakan betul untuk senantiasa taat, ibadah ditambah semuanya, biar nanti Allah berikan hadiah yang istimewa. Hadiah untuk orang-orang bertakwa. Masya Allah, siap. Terima kasih Ustadz, luar biasa, Masya Allah. Oke, sobat podcastmu sudah kita diskusi dengan Ustadz Lutfi ya. Jadi Masya Allah ternyata memang wajibnya anak muda itu di puasa ini tuh memaksimalkan di puasa Ramadannya dengan cari kegiatan yang positif ya, kayak ngaji dan sebagainya, atau ikut kegiatan-kegiatan masjid mungkin, itu boleh dipersilahkan buat teman-teman semuanya. Dan ini menjadi bekal kita, harapannya sama seperti saya sampaikan Ustadz tadi, belum tentu kita nanti bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa bagi sobat podcastmu yang belum subscribe, silakan subscribe, klik loncengnya, syukur-syukur di-share juga ke yang lainnya. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi yang sesama, yang lainnya juga. Dan semoga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan menjadi amal jariah bagi teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya podcast kali ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazizmu.